أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضلنا بالعلم والعمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak-bapak, Ibu-ibu Jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dalam fikih munakahat atau tentang fikhul usrah, fikih keluarga, di mana pada malam hari ini kita sampai pada bab tentang haula muskilatiz zawaj. Ya. Dalam kehidupan tradisional atau modern zaman ini ada fenomena di mana banyak muda-mudi yang kemudian karena melihat keadaan-keadaan atau karena kekhawatiran-kekhawatiran akhirnya memilih untuk tidak menikah. Ya. Nah, maka dalam kitab ini dibahas tentang apa saja ya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan itu semua, kemudian juga bagaimana solusinya. Ya. Disebutkan di sini nara muskilataz zawaz tazdadu ta'qidan ma'a mururiz zaman wa qad sya'a baina subbani fil mudunil amirati al-i'radu 'aniz zawazi ma'at tabarrumi liman tazawwaja wal khawfu bin nisbati liman lam yatazawwaj. Di masa ini kita melihat ya persoalan-persoalan tentang pernikahan yang semakin bertambah, berkembang, yang terhubung dengan berlalunya masa atau waktu, dan telah muncul di antara para pemuda ya, di kota-kota modern, yaitu satu fenomena al-i'rad aniz zawaj, memilih untuk tidak menikah ya. Kenapa? Yang pertama, bagi orang karena dia melihat at-tabarrum liman tazawwaja, banyaknya konflik yang muncul di antara orang yang sudah menikah dalam satu keluarga, entah itu pertengkaran, entah itu perceraian, dan macam-macam persoalan. Nah, kemudian ya, wal khawfu bin nisbati liman lam yatazawwaj, ya. Tetapi juga seseorang itu ada rasa khawatir, ya, rasa ketakutan
jika dia nanti menikah, gitu. Bagi orang yang belum menikah. Maka syariat Islam itu datang sebagai solusi bagi kehidupan manusia di zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Maka disebutkan inna hadzal amra la'ajibun. Hal ini adalah sesuatu perkara yang mengherankan, ya. Wa ma min hadasin illa walahu sababun. Kenapa muncul fenomena pemuda-pemuda tidak mau menikah, ya, atau bukan hanya pemuda, pemudi, ya, tidak mau menikah karena dia melihat nanti kalau sudah menikah itu nanti akan banyak permasalahan, persoalan, kemudian memiliki anak, harus mengurus, memikirkan ekonominya, dan macam-macam muncul dalam benaknya, ya. Bahkan banyak orang berpikir, ya, yang penting sekarang menyelesaikan dulu urusan pekerjaan, ya. Wanita-wanita kadang ketika sudah nyaman dengan karirnya, dia sudah kadang di usia 25 sampai akhirnya 30, sampai akhirnya sudah tidak ada keinginan untuk menikah karena sibuk dengan karirnya, semakin tahun semakin meningkat, ya. Nah, kemudian tentunya itu terjadi pasti ada sebabnya. Wa ma min hadasin illa walahu sababun. Tidaklah terjadi sesuatu hal kecuali ada sebabnya. Walakin tilkal asbabu tahtaju fi tahliliha. Nah, akan tetapi sebab-sebab tersebut butuh untuk diurai, dijelaskan. Wal ihatatu bi asariha, dan memperhatikan dampak-dampaknya, wa nataijiha, dan hasil-hasilnya, wa kaifiyati ilajiha, dan memperhatikan cara untuk mengobatinya. Kenapa laki-laki, pemuda-pemudi tidak mau menikah? Maka dipelajari sebabnya, diurai sebabnya, kemudian dampaknya itu apa, hasilnya apa kalau mereka tidak menikah, ya, dengan apa namanya, dengan pikiran mereka. Terus bagaimana cara mengobati pemikiran-pemikiran tersebut ila waktin tawilin, kepada waktu yang panjang. Wala'allana nuwafiqu insyaallahu lil ilmami bi ahimmiha syuyu'an wa aksaruha asaron wa aqrabuha ilajan. Mudah-mudahan dengan kita urai, kita pelajari, dan kemudian kita cari sumber penyakitnya dan obatnya, sehingga kita bisa mengambil manfaat, pelajaran, dan obat dari penyakit tersebut. Nah, maka selanjutnya, ayyuhas sadatul kiram, wahai tuan-tuan yang mulia, inna zawaza mabda'u taqwinil usri, ya. Disebutkan bahwasanya pernikahan itu adalah permulaan membentuk keluarga, wa madarul umrani, ya, dan meramaikan, ya, keluarga, wasababu numuwil umami, dan sebab akan berkembangnya anak keturunan, ya. Nah, dengan menikah, ya, nanti akan menghasilkan keturunan. Wa aunun ala nizamil hayati,
dan menolong ya rantai-rantai kehidupan ya. Karena manusia itu oleh Allah diberikan syahwat ya. Syahwat di dalam Islam bisa ditunaikan kepada tempat yang halal, dan agar halal harus dengan menikah. Maka disebut dalam kaidah fikih disebut al-aslu fil bud'i haramun. Asal dalam ya farji itu adalah haram. Maka karena haram, untuk halal maka harus menikah. Nah, itu syahwat tadi kalau dia tidak disalurkan maka akan menimbulkan banyak kekacauan ya. Berapa banyak hari ini ya orang-orang yang tidak bisa menahan syahwatnya dan menunaikan syahwatnya di tempat yang halal, akhirnya menunaikan syahwatnya di tempat yang haram. Akhirnya timbul kekacauan-kekacauan, zina merajalela, kemudian ya pernikahan hubungan bebas, kemudian maju lagi adanya LGBT misalkan. Itu karena apa? Karena tidak mengikuti bagaimana cara ya, menunaikan syahwat yang halal. Nah, maka wa'aunun ala nizamil hayat. Nah, nanti jadi kalau penyakit itu sudah menjadi penyakit masyarakat, maka tatanan kehidupan itu akan rusak ya. Berapa banyak hari ini karena bobroknya akhlak, kita sering mendengar ya, di dalam keluarga ada seorang ayah tiri misalkan menghamili anak sambungnya dan lain sebagainya, keburukan-keburukan. Nah, ya, karena bobroknya akhlak. Wa ba'isun lil umami ilal amali. Nah, dengan menikah itu akan membangkitkan umat untuk mau beramal. Nah, maksudnya bagaimana? Ya. Jadi seseorang itu ketika sudah punya keluarga ya, maka dia akan giat bekerja. Nah, karena dia punya tanggung jawab ya. Wa wasilatun lihana'il aish, dan menjadi wasilah bagi nyamannya kehidupan, wa sa'adatil mujtama'i, dan kebahagiaan ketentraman masyarakat. Kok bisa? Ya, karena wa huwa qati'un li jarasimi fasadil akhlaq. Karena dengan menikah maka akan memutus ya dosa atau keburukan-keburukan yang disebabkan oleh akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Nah, dan nikah itu mani'un lidabiri syururi bainal usri ya, mencegah terjadinya keburukan-keburukan di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, ya. Bagaimana kalau terjadi pergaulan bebas, akhirnya satu ya anak wanita misalkan hamil di luar nikah, maka menjadi aib bagi keluarga wanita, aib bagi keluarga laki-laki juga, akhirnya menanggung malu kedua-duanya. Nah, atau banyak lagi keburukan-keburukan. Wa aunun ala siyanati syarafi wal a'radi, dan akan membantu menjaga kemuliaan keluarga dan anggota keluarga. Wa fatihun libabil mawaddati bainan nas, dan akan membuka pintu kasih sayang di antara
sesama manusia. Contohnya, fakam min sahsin munfaridin fi hayatihi. Berapa banyak orang yang tadinya sendiri dalam hidupnya, belum punya pasangan, belum punya istri, belum punya suami. Laisa lahu nasirun, tidak punya penolong. Sara bi asharihi azizal janib, mawfural karamati mahfuzal ghaibati. Akhirnya karena bertambah keluarganya, punya mertua, punya keluarga dari mertua, begitu sebaliknya, maka akhirnya ada satu dengan yang lain saling membantu, saling menolong. Wa kam tara min khamili mayyitil amal ishtadda bizawaz azruhu wa sara fil hayati udwan amilan nashitan li'annahu bijawazihi, ya. Berapa banyak orang yang dulu cita-citanya sudah hilang, nah, kemudian dengan sebab dia menikah, sara fil hayati udwan amilan nasyitan, dia menjadi anggota keluarga dan menjadi seorang yang mau bekerja dengan rajin. Li'annahu bijawazihi, karena sesungguhnya dengan menikahnya, sya'ura biwajibatin kana ghafilan anha, dia merasa ada kewajiban yang dulu dia lalaikan dan sekarang bisa dikerjakan. Nah, tentunya ini semua berarti, ya, butuh kepada pendidikan agama sejak dini, baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak wanita, terutama, ya, peran seorang ibu membimbing anak-anaknya untuk memahami nilai-nilai agama. Karena kalau tidak memahami nilai-nilai agama, tidak memiliki ilmu, maka berumah tangga pun yang terjadi adalah banyaknya pertengkaran, banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak mengerti. Wa ta'allaqat bihi masalihu muhimmatin fastafadat minhul ummatu aksaru mimma stafadat zurriyatuhu minhu. Nah, dengan menikah juga akan menyambung keturunan, yang dengan keturunan tadi, ya, ketika keturunannya ini adalah anak-anak yang solih dan solihah, maka akan menjadi faidah, menjadi manfaat bagi dirinya, ya, karena memiliki keturunan yang baik. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, wala tasil an hibzil mar'i sihhatahu bijawaz. Kemudian ada rahasia dalam ilmu kedokteran, dengan menikah kesehatan itu ada satu hal yang dengan seseorang menikah itu, ya, maka kesehatannya terjaga. Nah, biasanya kalau seorang laki-laki di usia 30 belum menikah, itu ada penyakit, ya, yang timbul karena apa? Karena ada sesuatu yang harus disalurkan, tidak disalurkan, ya. Sesuatu yang harus ditaruh di tempat yang halal, tidak disalurkan, itu nanti timbulnya jadi penyakit, ya. Jadi penyakit. Nah, ketika disalurkan di tempat yang halal, maka hilanglah penyakit itu, terganti menjadi sehat. Fayabta'idu bihi anizina alladhi yajuru ila syarril amrad. Bahkan lebih dari itu, dengan orang menikah dia akan terjauh dari zina, yang mana zina itu akan menarik seseorang ila syarril amrad, kepada penyakit yang paling buruk, ya. Baik itu pergaulan bebas, akhirnya terjadi hubungan di luar nikah, baik
dengan lawan jenis, bahkan kadang ada yang sejenis. Kemudian macam-macam, akhirnya timbul banyak penyakit, HIV, macam-macam penyakit itu. Ya. Kenapa? Karena tadi orang nggak mau punya keturunan, akhirnya tidak menikah, tapi dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram, timbullah penyakit-penyakit. Ya. Kama annal mutazawwizatan tazimu ma'isyatahul haywiyati fayanzuru manzilahu qad ammara bil abna wal banat. Ketika orang itu menikah, nanti lambat laun kehidupannya akan stabil. Kemudian di rumahnya juga akan ada anak-anak, baik laki-laki maupun wanita. Fadabbat fihi ruhul hayatil jadidah. Bapak-bapak mengalami kan, dulu menikah, punya anak, ya, terus akhirnya punya cucu. Itu ada rasa yang kita rasakan, satu kesenangan, kenyamanan ketika capek, lelah, letih kerja seharian, melihat wajah anak yang lucu, melihat ya wajah anak yang riang, hilang itu capeknya. Nah, begitu juga mungkin yang sekarang punya cucu, ya, sama seperti itu. Ada rasa tajdid hayat yang seperti hidup yang baru. Fayushahidu min ni'amillahi ta'ala alaihi ma yashrahu sadrahu, sehingga dia menyaksikan, ya, dari nikmat-nikmat Allah yang menyebabkan lapangnya hati, wa yukirru ainahu, dan tenangnya matanya, pandangannya, sejuknya pandangan, wa yamla'uhu ibtihajan wa sururan, dan menyebabkan apa? Rasa bahagia dan gembira. Wa qad iqtadatil hikmah ar-rabbaniyah baqa'un nasli li islahil ardi wa iqamati syariah, wa ma'lumun anna an-nasla salih la yabqa illa bizawaj alladhi yatahaqqaqu bihi tahalli bil ifaf. Dan dengan menikah secara hikmahnya adalah tetapnya keturunan, ya, untuk terus menjaga bumi ini dalam keadaan baik. Wa iqamati syariati, dan lebih dari itu, tegaknya syariat. Ya, makanya berarti pernikahan kita itu bukan hanya sekedar, ya, hubungan suami istri, tetapi juga lebih bagaimana kita itu sedang memikirkan bagaimana anak-anak saya, keluarga saya, ya, menjadi keluarga yang baik, keluarga yang diridhoi oleh Allah. Anak-anak menjadi penerus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cita-citanya Nabi Zakaria, ya. Jadi Nabi Zakaria itu ingin punya keturunan apa? Yarisuni wa yarisu ali Yaquba, menjadi pewarisku dan pewaris keluarga Yakub. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna nasla sholiha, dan diketahui dan sudah maklum, sudah diketahui bahwasanya keturunan yang solih la yabqa illa bizzawaz, tidak bisa didapatkan kecuali dengan menikah, ya, alladzi yatahaqqaqu bihi tahalli bil ifaf, yang dengannya menjadi nyata terjaganya diri dan kewibawaan, kehormatan seseorang, ya. Wa fahuwa min ajalli wasailil fadaili wal kamali, maka disebutkan, ya,
seorang itu fahuwa min ajalli wasailil fadaili wal kamali, dan itu adalah termasuk wasilah atau perantara yang utama dan sempurna. Wal mar'atu la tatahammalu masyaqqal a'mal wal ajzu fiha mashhud. Dan wanita itu tidak akan menanggung banyak kesulitan dalam pekerjaan. Nah, ini yang perlu dipahami. Kadang dalam tradisi kehidupan kita itu ya masih menganggap kalau namanya laki-laki sudah menikah semuanya libur ya. Misalkan mencuci dulu waktu masih bujangan, mencuci sendiri ya, dan lain sebagainya dikerjakan sendiri. Kemudian memiliki satu pemahaman kalau sudah menikah ya udah itu semua urusan istri semua. Jadi istri itu ya masak juga, nyuci juga, ngepel juga, dan semua urusan dari pagi sampai sore sampai malam lagi, nggak ada waktunya, full 24 jam ngurusin anak juga. Nah, jadi tidak seperti itu sebetulnya. Jadi suami itu justru bagaimana bisa membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Karena apa? Karena kewajiban istri kepada suami yang paling wajib adalah ya, melayani suaminya ketika suami menginginkannya. Adapun cuci pakaian, masak, ya, merawat anak, menyusui anak, itu hukumnya tidak wajib. Nah, makanya di zaman dulu kalau suaminya orang kaya, segala keperluan istri itu dikerjakan oleh khodimah, oleh pembantu, yang pembantu itu dibayar oleh suaminya. Nah, sehingga urusan istri itu ringan. Nah, kalau kita hari ini nggak bisa menyediakan khodimah atau pembantu, pelayan, setidaknya kita bisa membantu urusan istri, gitu. Ya, kita bisa bikin kopi sendiri, ya. Jangan semuanya yang nyediain ngopinya istri, nanti yang beli sarapannya istri. Jadi pagi-pagi itu istri sibuk nyiapin sarapan kopi buat suami, ngurusin anak mau sekolah, pakai bajunya, sepatunya dan lain sebagainya. Oh, itu. Sementara suaminya tidak mau tahu. Nah, tapi kalau suami itu sudah belajar ilmu, insya Allah dia sudah tahu seperti apa hak dan kewajibannya. Nah, gitu. Nah, itu di masyarakat kita masih seperti itu. Jadi kalau namanya sudah nikah, sudah urusan semua diselesaikan oleh istri. Nah, ya. Nah, dengan mengaji ini kita paham, oh ternyata ya seorang suami juga punya tanggung jawab membantu pekerjaan istri di rumah ya. Jadi jangan pernah malu kita mencuci pakaian ya, sesekali kita masak atau menyapu dan lain sebagainya, karena itu tidak menurunkan derajat seorang suami, tidak. Nah, kalau istri dia mau membantu urusan suami, baik itu makannya, pakaiannya, maka itu jadi ibadah dan itu jadi pahala bagi istri. Fazawaj yasilu du'fuha biquwwatin wa yuhayyi'uha li'anna takuna ra'isata a'ilatin wa mudabbirata mamlakatin fi rahatin wa sa'adatin wa hana'in li'anna zawja yakfiha matalibal hayat. Wa yafuzu bi rafiqatin tukhlisu lahul wudda wa tashtamilu manzilahu birriayah wa tahmilu lahul hubbat tahira. Sehingga dia mendapatkan seorang suami
yang menjadikannya sebagai ya pengatur rumah, makanya disebut ibu rumah tangga. Wa mudabbirati mamlakatin fi rahatin wa sa'adatin wa hanain, dan dia akan mengatur rumahnya dalam keadaan tenang, senang, bahagia ya. Karena suaminya mencukupinya keperluan-keperluan kehidupan. Bihada na'lam anna zawaj silatun qawiyatun la tahtassu bizawjain. Nah, dari inilah kita mengetahui berarti pernikahan itu adalah satu hubungan yang kuat yang tidak hanya tertentu dengan suami istri, bal tamtaddu ilal usratain, bahkan manfaatnya bisa dirasakan oleh dua keluarga besar. Fatakunu halaqatan wasi'atan fi silsilati ittihadil umam. Maka menjadi penyebab bertambahnya hubungan baik di antara satu dengan yang lain, di antara keluarga ya. Fannufusul basyariyatul lati salimat fitratuha wa ajabat da'iyal hikmati lam tazal tamilu az-zawaz wa tu'minu bi asrarihi wan nufusul lati amiyat an hikmati khaliqiha wal asbabul lati addat ila hadzal khatri dahim kasirah faminha inhitatul adab wa minha at-taghali fil muhur. Nah, jadi sebetulnya tujuan natijah hasil dari pernikahan itu akan menimbulkan banyak manfaat ya. Terus kok sampai menimbulkan orang nggak mau menikah, kenapa? Ternyata di antara sebab-sebabnya adalah, kalau secara garis besarnya, karena orang telah meninggalkan ajaran adab dan akhlak di dalam Islam. Apa diantaranya? Contoh, orang hari ini kan menikah, contoh laki-laki akan berpikir untuk uang maharnya sekian, untuk pesta pernikahannya sekian, untuk acara ininya sekian. Itu, ayo contohlah di zaman sekarang seorang mengadakan apa itu namanya pesta pernikahan itu mungkin 100 juta harus, gitu kan? Hingga orang berpikir, wah, anak muda berpikir itu. Nah, di antaranya inkhitatul adab. Ini sebab-sebab yang menyebabkan kekhawatiran timbul dalam diri pemuda dan pemudi. Yang pertama, kemunduran adab. Inkhitatul adab. Di antara kemunduran adab itu apa? At-taghali fil muhuri wal israfu fil jihaz. Terlalu mahalnya biaya di dalam mahar. Nah, ya kalau di kita sebetulnya tidak mahal, tetapi juga perlu diperhatikan ya. Karena mahar itu adalah haknya wanita ya. Bagi seorang suami, Rasulullah menyampaikan, berikanlah mahar yang terbaik. Bagi seorang wanita, Rasulullah memberikan nasihat, sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya. Maksudnya apa? Garis tengahnya adalah bagi seorang laki-laki, bagaimana dia berusaha memberikan mahar yang terbaik. Tapi bagi wanita, jangan memberatkan, sehingga ketika kedua-duanya paham, jalan tengahnya ya adalah suami menunaikan haknya, istri menerima apa yang diberikan oleh suami. Itu. Jangan kemudian sering terjadi mahar, masih dalam pernikahan di zaman sekarang, maharnya 1 juta rupiah, bahkan ratusan ribu, mahar 500.000 rupiah, tapi pestanya jutaan rupiah, ya kan? Pestanya sampai 100 juta, habis, sudah beres. Nah, ya,
Nah, harusnya yang dibesarkan itu apanya? Mahar untuk istri. Dan yang penting diperhatikan adalah bukan masalah pestanya, tapi kehidupan setelah menikah itu. Nah, itu. Nah, cuma karena gaya hidup hari ini, ya, akhirnya timbul tadi at-taghali fil muhur wal israf fil jihaz, berlebihan di dalam mempersiapkan pernikahan, di mana dalam Islam Rasulullah sudah mengajarkan kesederhanaan sesuai dengan kemampuan. Rasulullah pernah menikah, ya, setelah menikah walimahnya cuma ngundang beberapa orang sahabat makan bubur, ya, bubur gandum yang dikasih kuah, karena memang Rasulullah mampunya seperti itu. Satu waktu juga beliau mengundang setelah menikah dengan diantaranya Maimunah binti Haris, ya, itu sama, ada beliau punya, ya, lebih, akhirnya membuat masakan daging, diundang sahabat-sahabat gitu. Jadi tidak tidak memberatkan, ya. Nah, yang sekarang terjadi kan gitu, mau pesta pernikahan, orangnya orang nggak mampu, ekonominya ekonomi menengah ke bawah, cuma karena malu dengan tetangga-tetangga, kalau enggak wah nanti malu kita ini. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Berpikir kemana saya cari hutang gitu. Akhirnya setelah menghutang, dengan punya harapan nanti yang datang, yang diundang datang semua, ya, ngundang 1000, semuanya 1000-nya datang. Dihitung-hitung sama dia, kalau satu orang undangan kalau di kampung mungkin 30.000, maka kalau 1000 datang berarti 30 juta saya dapat uang. Nah, misalkan, wah kalau 50.000 berarti 50 juta. Akhirnya berani dia pinjam uang, pinjam uangnya ke rentenir juga. Nah, akhirnya berjalanlah pernikahan. Ternyata tidak sesuai ekspektasi, ya. Sudah ngutang ini, ngutang itu, ngutang ini, ngutang itu, uang yang terkumpul hanya separuhnya. Nah, akhirnya bayar hutang separuh, masih hutang separuh, bingung itu lagi. Nah, kenapa? Ya tadi israf fil jihaz. Nah, kemudian wa muhakatul faqiril ghani, seorang yang sebetulnya dia itu ekonominya ekonomi bawah, ingin terlihat kalau dia itu apa? Ekonomi atas gitu. Hatta yakuna mislahu muzhiran wa minha taqlifu zawzat al-ajwaz bima talibi manziliyatin tazawazat haddal israf ala ahlakin nasyiat. Sehingga akhirnya menimbulkan, baru saja menikah sudah timbul masalah gitu. Nah, maka bagaimana solusinya? Kembali lagi, menyesuaikan kemampuan, menikah dengan kesederhanaan, ya. Wah, nanti gimana diomongin orang begini dan begitu. Kita mau pilih mana? Gitu. Jadi ini salah satu penyebabnya, ya. Wa iladu hadzal naqsi huwa annal wajib an turabbil banat tarbiyatan diniyatan. Nah, terus akhirnya terjadilah seorang anak wanita, dia meminta misalkan mahar yang besar, bahkan karena sudah menjadi adat di satu tempat, ya, contoh di negara Arab sekarang itu, ya, namanya seorang wanita mau dinikahi, dia kasih persyaratan, harus sudah ada rumah, harus sudah ada kendaraan. Wah, akhirnya
banyak laki-laki nih yang pernah saya lihat contoh di Yordania itu usia 30 belum menikah. Nah, kenapa? Karena tadi ingin menikah itu harus mengumpulkan kurang lebih kalau uang kita mungkin 500 juta gitu. Kalau enggak ya udah ya. Nah sementara wanita-wanita karena nahan diri ya, kalau enggak segitu enggak mau, akhirnya banyak apa? Perawan tua tuh. Nah kalau udah tua lama-lama ya udah gitu. Nah ini semua karena apa? Tadi gaya hidup. Nah makanya penting mendidik anak-anak wanita kita agar paham nilai-nilai agama gitu kan. Nah, begitu juga ya anak laki-laki ya, terutama wanita, wa ayyan sya'na nas'atan akhlaqiyatan, sehingga anak-anak wanita itu tumbuh dengan akhlak yang baik ya. Sehingga melihat karena keturunan yang soleh diawali dengan wanita yang solihah, dan wanita solihah itu adalah tanggung jawab seorang suami untuk mendidik istrinya menjadi wanita solihah. Nah, itu baru satu ya, dan ini waktunya sudah habis ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Nah, itu aja. Baik, baik, terima kasih. Kita telah menyimak bersama bahwa kajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, khusus pada remaja yang ingin melakukan pernikahan barangkali, dan juga orang tua yang tentunya juga barangkali akan menikahkan, agar tidak memberatkan kepada calon menantunya atau calon besannya, agar anak kita selamat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat semua untuk kita semua. Marilah kita tutup kajian ini dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.